Pemirsa Batik TV yang saya banggakan, masih di Kim Show Masyarakat. Kita masih bersama dengan beliau, Bapak Wali Kota Pekalongan dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Pertanyaan yang juga disampaikan kepada Bapak Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Pak Budianto. Selama ini tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa sudah melakukan penanganan yang serius terhadap COVID-19, bahkan sudah mulai terjadi penurunan. Dulu ada level 4, turun level 3, level 4 kan pedesnya Pak. Level 2 berarti mending tok. Oh, mau tengese telu, karate loro. Sing abang siji. Cemetet. Nah ini Bapak melakukan apa dalam rangka dari Dinas Kesehatan ini? Ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Wali. Tentunya kami di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Aap ini sekaligus selaku Ketua Satgas Covid di Kota Pekalongan ya. Beliau ini memimpin bagaimana penanganan COVID di Kota Pekalongan itu supaya bisa terkendali ya. Kami Dinas Kesehatan itu merupakan bagian dari Satgas COVID, di mana tugas kami ini adalah membantu dalam hal penanganan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan ya. Sebenarnya di dalam penanganan COVID itu ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah terkait dengan 3M. 3M itu sebenarnya siapapun berperan. Siapapun berperan ya. 3M kita tahu semua bahwa 3M itu adalah yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Saat ini yang tiganya itu, sementara dulu ada 5M, ada ini yaitu menghindari mobilitas, mengurangi mobilitas dan sebagainya, tetapi saat ini berdasarkan pedoman petunjuk protokol kesehatan yang baru, 3M itu menjaga jarak sekaligus menghindari kerumunan ya. Jadi itu sebenarnya siapa yang berperan? Semuanya berperan ya. Nah, kami yang di Dinas Kesehatan lebih fokus pada yang namanya 3T. Tadi 3M, kemudian 3T. 3T itu pun tidak murni ditangani oleh kesehatan ya. Ketika kita bicara mengenai testing ya, testing itu kalau tidak dibantu sama masyarakat atau stakeholder terkait, kita nggak bisa ya. Bagaimana ngoprak-ngoprak ketika kemarin Pak Wali setiap itu malam itu kami harus melakukan testing kepada masyarakat ya. Sehari dapat 200 orang meskipun dengan paksaan ya. Yang di jalan-jalan itu ya. Kemudian sampai kemarin puncaknya itu sekitar 400 sekian di monumen di alun-alun, kemudian yang di Jalan Village itu juga sampai ya, 500 ya. Itu juga bagian dari testing ya. Testing ada yang sifatnya massal, ada yang sifatnya individu. Ketika private itu misalnya orang-orang pingin ini periksa sendiri misalnya ke laboratorium yang bisa melaksanakan pemeriksaan. Nah, dari situ kan nanti ditemukan ada kasus atau tidak. Kemudian tracing itu juga bukan tugasnya orang kesehatan saja. Jadi ketika melakukan tracing itu, ketika ditemukan satu kasus, maka minimal 15 orang yang mempunyai kontak erat dekat itu harus dilakukan tracing. Nah, kita dibantu sama Babinsa, Babinkaptibmas, kelurahan ya, untuk bisa mencari kontak erat yang 15 orang yang ketika satu orang ada kasus gitu ya, itu cari 15, kemudian dites, ini ada yang positif tidak gitu. Kalau yang positif berarti nanti dikarantina, kalau yang negatif bisa di aktivitas biasa. Nah, tugasnya kesehatan itu lebih banyak pada treatment ya. Treatment itu adalah bagaimana mengobati, memberikan pengobatan, perawatan kepada yang sakit ya. Jadi kalau orang terkena COVID itu gejalanya ada yang dari tidak bergejala sampai dengan
gejala yang sangat berat. Nah itu kita tangani. Yang tidak bergejala sampai gejala ringan, Pak Wali sudah pemerintah dalam hal ini menyediakan isolasi terpusat, ya. Kemudian yang yang gejala sedang sampai berat ada di rumah sakit. Kita sudah membuka ruang buketan di RSUD Medan untuk menampung pasien-pasien yang terkena COVID. Nah, kemudian kemarin kita juga karena kasusnya semakin meningkat, kemudian kita berupaya untuk mencari tambahan rumah sakit rujukan. Karena tadi Pak Wali menyampaikan kapasitas tempat tidur kita sudah nggak bisa, harus ditambah lagi. Maka kemarin ada tambahan 2 rumah sakit yang kita tunjuk sebagai rujukan COVID, ya, rumah sakit swasta. Kemudian ada lagi volunteer lagi rumah sakit yang ingin menjadi rumah sakit rujukan gitu. Nah, alhamdulillah atas kerja sama semuanya tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, kondisi saat ini COVID-19 di Kota Pekalongan kalau secara real itu di rumah sakit rujukan di Kota Pekalongan tadi Pak Wali sudah menyampaikan kita 0, tidak ada kasus COVID-19. Kalaupun sebenarnya realnya tidak ada, tetapi di pelaporan itu masih ada karena rumah sakit tersebut belum melakukan input data, sehingga padahal dia sudah sembuh, sudah keluar gitu. Nah, hari ini kita itu ketambahan 1 pasien isolasi itu bukan orang Pekalongan. Jadi dia adalah warga dari Kalimantan datang ke Pekalongan, kemudian melakukan testing Pak Wali, dan itu positif. Nah, ini yang sering menjadi kendala kita ketika ditemukan seperti ini nih, upaya kita itu jangan sampai ini menjadi menular di Kota Pekalongan itu seperti apa gitu. Dia harus diisolasi di mana dia itu tinggal, kemudian kalau bisa memang dia perlunya apa, tentunya kalau dia positif nggak mungkin balik ke Kalimantan. Jadi harus betul-betul dilakukan evakuasi terhadap orang-orang tersebut sehingga tidak menular ke masyarakat Kota Pekalongan. Jadi kondisinya alhamdulillah selama seminggu terakhir ini kita sudah 0 ya, tidak ada tambahan kasus baru, tetapi ini juga menjadi tetap menjadi perhatian kita, kewaspadaan kita, jangan sampai lengah ya, kita harus tetap waspada, jangan sampai timbul kasus baru lagi. Saya kira itu, Pak. Betapa yang beliau sampaikan, kerja dari pemerintah Kota Pekalongan sangat berat dan hebat. Dan berarti kan beliau-beliau ini terus bel-belan Pak ya? Tiap hari. Tiap hari. Malam hari. Yeah. Sambil nonton sepak bola tentunya ya. Tetapi informasi tentang kondisi masyarakat terkait dengan COVID itu selalu. Sehingga input data naik turunnya itu jelas di Kota Pekalongan itu ada grafiknya Pak ya, yang disampaikan ke masyarakat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Hanya Tuhan yang menentukan nantinya. Moga-moga apa yang beliau harapkan untuk Kota Pekalongan, COVID segera hilang. Amin. Amin. Segera terwujud. Amin. Kita tetap di Kimso Masyarakat.